Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Mela Amelia. Mela, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ya. Kau pernah punya pengalaman mistis nggak? Kesurupan atau apapun itu? Kebilang sering ya kalau untuk aku. Sering kesurupan? Iya. Yang waktu pertama itu, pertama banget aku ngalamin itu di masa SMA. Terus paling banyak itu pas lagi nyanyi-nyanyi. Soalnya kan waktu zaman dulu kalau aku nyanyi itu kayak ke kampung-kampung banget yang mesti ngelewatin kayak perkebunan atau hutan atau apa, baru nemu rumah kayak gitu. Itu kesurupannya di atas panggung atau di belakang panggung? Pas mau berangkat ke lokasi. Seperti perjalanan. apa kejadiannya kata orang? Jadi waktu itu aku sama rombongan, udah kan satu mobil sama rombongan kayak semua pemain-pemain gitu. Kita berjalan mengitari 2 kali hutan. Yang pertama kayak kebun karet kayak gitu. Terus yang keduanya itu kayak kebun tapi kayak udah ditebang. Terus ada satu pohon di sebelah kiri waktu itu. Satu pohon. Pas kita lagi mau ngomong ke pohon itu, mobil kita semua, mesinnya itu mati. Kita nggak bisa bergerak. Tiba-tiba aja gitu? Tiba-tiba aja tanpa itu. Terus Pas temen aku, ada salah satu temen aku yang benar-benar kayak orang agak ngerti lah ya untuk kayak gitu. Dia bilang, wah main-main nih katanya. Aku nggak ngerti main-main apa. Nggak lama kemudian salah satu penyanyi aku, satu lagi tuh kena. kesurupan juga? Kesurupan pertamanya, terus langsung ke aku. Dia sembuh ke aku sembuh ke penyanyi, ada 3 penyanyi waktu itu. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja, nggak ada yang Amin, ya. merasuki ya. Jangan sampai. Mudah-mudahan sih Capek nggak juga ada ya kesurupan. itu. Capek ya udahan ya pasti? Capek udahnya udah kayak berantem berapa orang gitu. Oke, Udah enggak lagi. baik. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita pertama ya, Mel. Oh iya boleh silakan. Berikut ini adalah seorang perempuan yang kehilangan suami dan anaknya setelah menjalani pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yati. Silakan duduk. Terima kasih. Selamat malam, Mbak Yati. Malam, Mas. Apa yang mau Mbak Yati ceritakan pada kami? Tolong ceritakan dengan keras suaranya ya, biar kami bisa mendengar dengan jelas. Saya mau bercerita tentang saya jualan bakso Jualan bakso. yang menumbali anak kandungnya sendiri. Menumbali anak kandung? Iya, Kok bisa? saya terhimpit hutang. Hutang banyak. Dagangan saya tuh nggak pernah habis. Selalu masih banyak. Hutang tambah banyak, Amalan tenir. Udah itu, saya bingung untuk bayarnya. Pas saya dagang, ada teman saya mengajak saya. Kata teman saya, bilang, kenapa? Saya sedih karena tetangga semua benci saya. Saya nggak punya apa-apa. Saya banyak utang. Jadi intinya Mbak Yati akhirnya berangkat ke seorang dukun Ya, untuk meminta bantuan masalah yang lagi dihadapi. ya, masalah Yaitu dengan minta pesugihan. pesugihan. Terus ada perjanjian di situ. Ada perjanjiannya, numbalin anak kandung saya sendiri. Ya. Ditumbalnya dengan cara seperti apa? Dikasih, diantar ke situ? Enggak, Tapi saya ke situ, anak saya sakit. Sakit anak saya. sakit apa? Ya nggak tahu gitu. Secara medis diobatin nggak bisa? Iya,
Udah diobatin nggak bisa-bisa. Terus? Berapa hari kemudian anak saya meninggal. Setelah itu tapi Anda dapat uang? Demi sedikit saya berubah hidup saya. Lewat mana? Dagang bakso itu. Semakin laku? Iya, tadinya dagang saya kan nggak begitu laku. Setelah itu? Setelah saya itu, terusnya berubah saya laku gitu. Dikit sedikit saya bisa bayar utang. Begitu anak saya udah 4 bulan meninggal, suami saya nyusul meninggal juga. Loh, ini perjanjiannya yang diminta tumbal suami juga? Anaknya nggak tahu. Suami kenapa meninggal? Ya maka itu saya juga nggak tahu. Saya bingung. Kok suami ikut juga? Setelah suami meninggal gimana? Suami meninggal, keadaan saya malah berturun. Ya. Berturun. Akhirnya suami saya meninggal, saya udah tidak punya apa-apa lagi. Saya selalu dihantui anak sama suami saya setiap malam. Sampai sekarang? Iya, Baik. Tujuannya datang ke menembus mata batin untuk apa, Mbak Yati? saya minta Mas Roy nolong saya supaya arwah anak dan suami saya tidak mengikuti saya terus gitu. Mudah-mudahan Mbak Yati bisa mendapatkan hidup yang lebih tenang dan mudah-mudahan arwah suami dan anaknya juga tenang. Kita akan langsung dengarkan apa pendapat sahabat kami. Sahabat kami ini adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yati mendiami rumah dengan nomor 25. Terlahir dengan tanggal 15 Mei 1979. Sosok yang sangat egois dan licik. Saya melihat masa lalu yang sulit dari sosok Yati. Ia rela untuk kehilangan orang yang ia sayangi demi tujuannya. Jalan yang dilalui oleh Yati penuh dengan lembah hitam. Saya melihat kehidupannya kini dihantui rasa ketakutan. Saya merasa kehadiran sosok orang terdekat yang marah dari perbuatan Yati untuk jalan suksesnya. Yati diikuti oleh sosok arwah gentayangan pria yang membuat teror-teror gaib. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Oke. Ibu Yati dengan tanggal lahir 15 bulan 5 1979 dan nomor rumah 25. Mbak Yati ini adalah seorang penjual bakso melakukan pesugihan supaya laris dagangannya dengan tumbal anak. Tapi justru yang meninggal bukan cuma anak, suami juga ikut meninggal. Iya. Belakangan arwah suami dan anak sering menghantui, makanya datang ke menembus mata batin supaya bisa tenang dan mudah-mudahan arwah suami dan anaknya juga ikut tenang. Iya. Entah kenapa ya Mbak Yati, saya merasa ada kata di kepala saya. Itu siapa? Di Saya. hadir di sini, datang menemani Mbak Yati. Jadi saya merasakan aura magis dan mistik sekali. Datangnya Mas ke studio kita hari ini. Ada di mana, Roy? Ini yang menarik. Dia ada di belakang, selalu ada di belakang Mbak Yati. Selalu ada di situ. Saya ngeliat cara memandangnya Mbak Yati juga udah beda banget. Sebenarnya dia tuh antara dijagain sama dihantuin tuh beda-beda tipis gitu loh. Menyeramkan sih kalau menurut saya.
Mbak Yati ini bilang melakukan pesugihan yang ditumbalkan itu anaknya, tapi yang meninggal gak cuma anak, suaminya juga ikut meninggal. Suaminya juga ikut meninggal. Setelah suaminya meninggal, baksonya jadi nggak laku. Iya. Nah itu ada kaitan dengan makhluk halus, Roy. Saya melihatnya ada kaitannya dengan makhluk halus sih. Jadi waktu pas suami meninggal langsung drop kan. Iya betul. Drop banget, sedrop-dropnya. Dan malah kok saya ngerasa, suaminya malah jadi hantu. Karena pesugihannya dia. Iya, serem banget loh bentuknya. Kayak gini. Mengerikan sekali sih buat saya, bagi saya. Iya. Sosok putih berbalut kain kafan ini menyeramkan. Pocong ya. Iya. Dan tampaknya kalau dilihat ya, ini mukanya udah agak tua. Jangan-jangan ini suami kamu. Coba deh Mbak Yati sini. Lihat deh. Kamu kenal nih siapa? Iya, Siapa? suami saya. Suaminya. Baiklah Mbak Yati, bisa duduk kembali. Kita agak takut sih ya. Aura Mbak Yati tuh misterius Menyeramkan banget. ya? Menyeramkan. Diam, tapi misterius gitu loh. Iya. Kayak bagi saya takut orang sih sebenarnya, bukan takut hantu. Iya, kepribadian sih. Lebih ke arah takut dengan kepribadian. Mbak Yati kosong nih matanya ngeliatin saya. Apa yang Mbak Yati inginkan sebenarnya di sini? Saya pengen nyisirin suami saya. Pengen apa? Pengen. Nyisirin. Nyisirin suami. Saya merasakan ada aura magis di sini loh, Mbak. Kental banget ya. Jadi kayak suaminya diadakan ya. Gitu. Jadi suaminya tuh bukan pura-puranya dianggap masih ada terus kan, itu jadinya gentayangan. Oh dia Iya. masih ngebayangin bahwa suaminya belum meninggal, masih Iya. ada. Itu yang bikin kayaknya dia belum rela ngelepas dan suaminya akhirnya belum bisa diterima di alam sana. Betul sekali. Sebenarnya sih ini arwahnya ya, suaminya dia juga sih. Dia lagi yang gara-gara dia sih. Jadinya kayak begini, kacau banget loh. Dan karena dia masih belum tenang, jadinya dia masih gentayangan. Yang ada di rumahnya malah kayak satu ritual, kayak sayangin guling. Kayak buat baju-baju lamanya suaminya kayak diciumin. Dan ini sebenarnya ini gara-gara satu poin sih, pesugihan. Jadi berefek semuanya. Sekarang sosok pocong suaminya ini masih ada di belakangnya Yati. Iya. Kalau tadi dia bilang mau sisirin suaminya. Sisirnya. Bagi saya kan awam ya, maksudnya bukan awam. Kita nggak pernah lihat di mana, tapi ya sudahlah. Kak Roy? Ini kan bukan suaminya. Dia melihat saya sebagai suaminya gitu, Roy. Oh, Saya ngeliat dia. Mbak Yati, saya bukan. Saya bukan. Saya harus menjadi seolah-olah suaminya gitu. Tampaknya sepertinya dia masih belum move on. Jadinya ada halusinasi di pikiran dia. Dan arwahnya makin muncul sekarang. Diam ya ayah. ayah. Roy, Ya, Diam ayah. ini karena gangguan
kejiwaan atau emang dia nggak sadar karena hal gaib pesugihannya? Bercampur, dua-duanya baik. Kan dia masih belum menerima kali ya, Kak. Aduh, kok sakit ya kepala saya. Ayah, Kak, ayah jangan pergi kemana-mana. Jangan ninggalin mama ya ayah ya. Mama nggak punya siapa-siapa lagi ayah. Ayah, jangan pergi ayah. Saya Duduk ayah, mama pengen nyusahin ayah doang. bukan suaminya. Ibu ya. Ayah, Saya bukan suami Bu ayah Yati. duduk aja ayah. Jangan ninggalin mama ayah. Tolong ayah. Bu Yati ini Mama bukan sayang suaminya, Bu. ayah, mama sayang ayah. Mama minta maaf kalau mama salah ayah. Ayah duduklah ayah, mama pengen ngizinin ayah. Dia kayaknya Ayah. punya perasaan bersalah yang gede banget ya, Roy. Salah ma ayah. Mama minta maaf atas dosa-dosa mama ayah. Dia tahu Ayah. suaminya meninggal karena dia. Iya. Ayah, tolong mama, maafin mama Saya pengen ayah. ajak Mbak Yati ke ruangan mediumisasi habis gini. Ayah. Ayo tolong. ikut saya ya, ikut Iya. kita ya. Iya, ya. Ikut kita ya. Iya, ayah. Ayah. Roy, ini dia kerasukan atau gimana sih? Ayah. Dia nggak sadar loh sebenarnya. Tolong mama ayah. Iya, ibu ikut kami ya. Kita ke ruangan mediumisasi untuk cleansing ya. Kamu bawa lilin ya. Iya, boleh. Kamu bawa lilin. Ini juga. Ayah jangan Iya, tinggalin iya. mama Iya, ayah. ikut kita ya. Ikut kita ya. Bu Yati ikut ya. Ya.